Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat, semangat ya pembelajaran hari ini, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada muatan bahasa Indonesia dan juga IPS. Sepertinya kalau misalnya bahasa Indonesia itu tidak akan terlalu sulit ya, karena pasti pengulangan terus tentang hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun sebelum belajar, Pak Hendra senantiasa untuk mengingatkan, silahkan untuk selesaikan aktivitasnya terlebih dahulu, dan setelah itu carilah posisi yang nyaman untuk belajar sehingga tetap bisa fokus untuk menyimak video pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar bahasa Indonesia dan juga IPS. Kemarin atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang SPOK, itu tentang subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan kata baku dan tidak baku. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada kata baku, ya maksudnya, dan kata tidak baku. Dimana kita bisa lihat di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kalau misalnya kita ingin menuliskan informasi, fakta, berita gitu ya, nah baiknya itu menggunakan kata yang baku. Berbeda kalau misalnya kita membuat hal-hal yang sifatnya non formal gitu ya. Nah tadi kan formal, kayak biasanya informasi itu kan formal. Surat-surat juga kan itu misalnya surat dinas ya, khususnya bukan surat untuk teman gitu ya. Nah, itu kan formal. Nah, kalau misalnya kata tidak baku ya surat untuk teman misalnya ya. Misalnya apalagi menulis novel, misalnya cerita pendek gitu yang memang sifatnya fiksi ya. Nah, itu boleh menggunakan kata tidak baku. Nah, baik. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa kata dari di sini yang sifatnya itu baku dan tidak baku. Apa gimana kalau misalnya sekarang, zaman sekarang, kita ingin lihat kata yang baku dan tidak baku, sedangkan pedoman pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu tidak punya gitu, buku yang besar atau KBBI-nya itu tidak punya. Nah, sekarang di sini ada beberapa kata, diantaranya yaitu adalah aktivitas ya, kemudian amfibi, besok, cabai, jadwal, komoditas, teknologi, dan negeri. Di sini ada berdua ya, mana yang baku gitu. Di sini ada aktivitas, amfibi, besok, esok, cabai, cabe. Nah, kita bisa cari di mana? Nah, boleh kalian gunakan platform Google ya di sini. Kemudian kalian tulis di sini misalnya KBBI online. Nah, tinggal enter. Kalau misalnya menggunakan HP ataupun laptop juga bisa ya. Nah, kita klik di sini. Nah, boleh kalian tuliskan di sini aktivitas misalnya ya tadi. Nah, ternyata aktivitas itu bentuk tidak baku dari aktivitas. Berarti mana yang baku? Maaf maksudnya. Aktivitas, bentuk tidak baku aktivitas. Berarti yang baku yang mana? Yang aktivitas. Karena aktivitas ini bentuk tidak bakunya kan? Bentuk tidak baku dari aktivitas. Oke? Paham ya? Nah, ini kan berarti ini yang baku ya. Nah, selanjutnya ada amfibi. Kita coba tulis dulu amfibi ya. Kita tinggal tulis lagi di sini. Amfibi. Nah, amfibi bentuk tidak baku dari amfibi. Apa lagi di sini? Amfibi ya, pakai H. Nah, berarti yang baku adalah yang ini, amfibi. Bentuk tidak bakunya adalah amfibi. Apa itu amfibi? Binatang berdarah dingin yang dapat hidup di air dan di darat, misalnya katak tuh. Jadi kita juga bisa tahu artinya gitu ya. Jadi silahkan gunakan KBBI online ini. Jadi sekali lagi yang baku adalah yang ini ya, amfibi. Kita contohkan satu lagi ya, besok atau esok nih. Kita tinggal cari di sini. Misalnya esok ya. Kita coba.
esok hari pertama. Nah, coba besok. Kayak besok di sini, hari ini, esok hari, hari. Nah, sepertinya kalau misalnya ini dua-duanya baku ya. Baik esok maupun besok. Tapi sepertinya untuk yang digunakan dalam, kalau misalnya yang pantas digunakan untuk dalam kalimat-kalimat formal sepertinya besok ya. Tuh, hari pertama sudah hari ini, besok. Misalnya ia pergi ke Bandung, besok nanti menabung untuk hari. Terus menabunglah untuk hari nanti. Besok ia gitu ya misalnya. Oke, cukup ya. Nanti silakan kalian cari yang sisanya di sini ya. Secara mandiri. Tadi apa? Ya, tinggal ditulis di KBBI online. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah sangat familiar sekali tentang apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Namun sekarang berbedanya adalah teks sejarah ya. Nah, mungkin ini akan menjadi beberapa tugas nanti kalian, karena ini sudah belajar beberapa kali, namun kita akan hubungkannya dengan teks sejarah. Kita lanjut saja ya. Nah, kalimat efektif juga kemarin kita sudah tentang SPOK ya. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif ditulis dengan perhatikan kaidah bahasa Indonesia. Ini kita sudah pelajari. Kalimat efektif, pedoman PUBI, oke. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke pembelajaran IPS. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi, setelah merdeka itu seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Karena dulu sebelum merdeka sangat susah sekali bangsa Indonesia ini ingin sekolah ya. Tapi setelah merdeka, bangsa Indonesia seluruh rakyat berhak memperoleh pendidikan yang layak. Ya, sekarang seperti kalian, apakah kalian sekarang sekolah harus sembunyi-sembunyi atau harus menyelinap dulu? Atau harus naik tank baja dulu? Kan enggak ya, alhamdulillah kita sudah merdeka. Jadi pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan Indonesia. Jadi dulu mah mungkin ya, kalau misalnya yang bisa sekolah tuh yang kaya, yang keturunan raja, atau yang keturunan konglomerat seperti itu. Kalau misalnya rakyat-rakyat biasa, mungkin seperti kita semua, mungkin sulit sekali sekolah. Nah, tapi sekarang ketika sudah merdeka, kita sangat mudah lagi untuk sekolah, meskipun sekarang dalam pembelajaran daring. Jadi kita patut bersyukur. Kebayang kalau misalnya kita sekolah eh, dalam kondisi perang ya, bagaimana coba? Kalian juga harus bersyukur gitu ya. Alhamdulillah Pak Indra bisa mengoptimalkan pembelajaran kita dengan membuat video sendiri dan sebagainya, Zoom dan sebagainya. Pak Indra harap semangat Pak Indra juga bisa diikuti oleh kalian semua ya. Oke, kita lanjut. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, jadi setelah merdeka itu, seluruh kegiatan perekonomian mulai berjalan gitu ya. Mulai meningkatkan ekonomi di Indonesia. Jadi bangsa Indonesia sudah boleh mulai berjualan. Jadi bukan bangsa asing lagi ya, di sini ada yang jualan sayur, jualan buah-buahan, ada yang jualan sayur lagi gitu ya. Jadi ekonomi meningkat meskipun sekarang ya, pandemi jadi sangat mungkin beberapa yang sulit. Kita lanjut ya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki kewajiban dan hak yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Di sini yang pertama adalah kebijakan uang Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nica.
dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai pembayaran yang resmi di Indonesia. Itu setahun berarti ya, setahun setelah Indonesia merdeka. Kemudian konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Pinjaman nasional ya, selanjutnya upayanya itu. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada Badan Perancangan Ekonomi atau Planning Board pada tahun 1947, berarti 2 tahun setelah merdeka. Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancangan Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rancangan pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Rencana Kasimo ya, selanjutnya Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Seperti itu ya, untuk upaya peningkatan kesejahteraan pada masa awal-awal kemerdekaan tuh. Jadi ada berapa? Ada 5 ya yang mungkin nanti kalian bisa pelajari lebih dalam lagi tentang kebijakan ORI atau OANG ya. Ini tuh uang ya, karena ejaan lama jadi OE. Kemudian konferensi ekonomi, kemudian pinjaman nasional gitu ya. Dan selanjutnya ada Badan Perancangan Ekonomi dan juga Rencana Kasimo. Ini tahun-tahunnya sudah ada ya. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan salah penjelasan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.